warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Halo, apa kabar? Semoga teman-teman semua beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin. Sebelumnya kita cek semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya teman-teman. Ya, hari ini kita akan belajar matematika mengenai bab 7, yaitu penyajian data dan penafsiran data. Nah, di dalam bab 7 ini mengenai penyajian dan penafsiran data, kita akan mempelajari 3 poin. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, menyajikan data, dan yang ketiga, membaca dan menafsirkan data. Namun, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai mengumpulkan data dan menyajikan data. Nah, untuk yang pertama yaitu mengumpulkan data. Jadi sebelum menyajikan data, kita harus tahu dulu bagaimana sih mengumpulkan data. Ya, yang kita ketahui ya, untuk dalam mengumpulkan data, bahwa data adalah informasi yang diperoleh suatu pengamatan, wawancara, penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Jadi yang namanya data yaitu informasi yang kita peroleh atau kita dapatkan, bisa dari pengamatan, dari tanya jawab, dari mengisi lembar isian. Nah, yang kita kumpulkan, kita peroleh itu dalam bentuk angka atau lambang, itu yang dimaksud dengan data. Nih, misalnya ya, dengan kalian memperhatikan teman-temanmu, kalian kan mempunyai banyak teman ya. Nah, dari teman-temanmu itu ada yang memiliki tinggi badan yang tinggi, pendek, kurus, ada juga yang gemuk. Nah, dari kalian mengenal mereka yang memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh teman-temanmu itu, kalian bisa tulis dan dikumpulkan mengenai data ciri-ciri yang dimiliki oleh temanmu. Nah, dengan kalian menulis dan mengumpulkan ciri-ciri yang dimiliki oleh temanmu itu, berarti kalian telah mengumpulkan data. Jadi, data bisa dikumpulkan dapat berupa tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, jumlah laki-lakinya berapa, jumlah berapa, lingkar pinggang, lingkar kepala, dan lain sebagainya. Jadi jika kalian tanya satu persatu nih teman-temanmu, berapa ukuran sepatunya tiap anak. Nah, dengan kalian mengetahui tiap anaknya memiliki ukuran sepatu berapa, kalian itu telah melakukan mengumpulkan data. Ya, selanjutnya bahwa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data yaitu ada 2 cara. Yang pertama pencatatan langsung, yang kedua mengisi lembar isian. Nah, mengumpulkan data dengan pencatatan langsung yaitu berarti kalian mengumpulkan data dan langsung dicatat. Contoh daripada pencatatan langsung, contohnya yaitu ibu bidan menimbang berat badan para balita desa Sokaraja satu persatu. Dari ibu bidan menimbang berat badan para balita diperoleh data atau hasilnya yaitu Ali memiliki berat badan 8 kg, Adel 10 kg, Biru 11 kg, Burhan 8 kg, Caca 9 kg, Denny 12 kg, Eni 12 kg, Fadil 11 kg, Gani 11 kg, Hani 10 kg. Dari data yang diperoleh oleh ibu bidan ini yang dinamakan data secara langsung atau pencatatan langsung nih ya. Hasil berat badan balita itulah yang disebut data, yang mana diperoleh secara langsung yaitu dengan mengadakan penimbangan langsung. Selain ini contohnya juga bisa saja waktu penerimaan akan menerima rapot, ustadzah itu akan melakukan pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan kalian. Lalu ustadzah akan langsung mencatatnya. Nah, itu ustadzah akan mendapatkan data tinggi badan kalian dan berat badan.
Nah, yang kedua yaitu mengumpulkan data dengan cara mengisi lembar isian. Nih contohnya, ini ada lembar isian, kalian bisa memberi tanda salah satu yang kalian sukai. Nah, selain ini juga ada mengisi lembar isian, contoh kalian ingin mengikuti ekstrakurikuler atau kalian mengisi biodata kalian. Nah, setelah mengisi lembar isian atau lembar jawaban atau biodata lalu dikumpulkan, maka itu sudah mengumpulkan suatu data. Ya. Setelah mengumpulkan data, lalu data udah kita dapatkan, lalu selanjutnya itu menyajikan data. Data dapat disajikan dalam beberapa bentuk, antara lain yang pertama ada tabel, ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran, dan ada diagram gambar. Nah, dari 5 bentuk penyajian data itu kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama, tabel. Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah informasi berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun berturut ke bawah dalam kolom dan baris tertentu. Nah, ini yang namanya tabel. Lalu, contoh penyajian data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Nah, tabel ini menyajikan data hasil ulangan harian matematika kelas 5. Contohnya ya. Nah, dari tabel di sini kita dapat ketahui nilai yang terendah yaitu 5 dan nilai yang paling tinggi yaitu 10. Nah, dari nilai 5 itu yang mendapatkan nilai 5 itu ada 3 orang. Nih, jumlah siswa itu menunjukkan berapa banyak yang mendapatkan nilai. Contoh nilai 7, ada berapa orang? Ya, ada 7. Nah, dari jumlah siswa ini atau tabel ini kita dapat mengetahui berapa jumlah anak yang mengikuti ulangan harian matematika dengan cara menjumlahkan jumlah anak atau jumlah siswa yang mengikuti ini. 3 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 1 jumlahnya 30. Jadi ada 30 anak yang mengikuti ulangan harian matematika. Nah, dari 30 ini mendapatkan atau memperoleh nilai yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu diagram batang. Yang namanya diagram batang adalah diagram yang berbentuk gambar atau balok. Contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang adalah sebagai berikut. Nih, ini adalah diagram batang. Di diagram batang ini ada garis yang mendatar atau namanya sumbu X dan ada garis yang vertikal atau tegak lurus ini atau sumbu Y. Nah, di sini di diagram batang ini menunjukkan atau menyajikan data suhu di suatu kota. Contoh kota A. Rata-rata suhunya yaitu dilihat dari sumbu A di yang garis tegak yaitu ada, berarti di kota A memiliki suhu 30 derajat Celcius. Di kota B yaitu ada 35. Itu diagram batang. Selanjutnya diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang menyajikan data dengan menggunakan garis. Contoh menyajikan data dalam bentuk diagram garis adalah nih. Ini adalah menyajikan data diagram garis, data nilai ulangan matematika kelas 6. Hampir sama ya dengan diagram batang. Bedanya apa? Bedanya dalam diagram batang itu membentuk
persegi panjang jika garis ini cukup dilihat ditarik. Yang mendapat nilai 4 yaitu 3 dikasih titik tanda, lalu yang dapat nilai 5 ada 4 dikasih titik. Setelah itu hubungkan tiap titiknya, dihubungkan. Nah, ini yang namanya diagram garis. Lalu selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah cara penyajian data menggunakan lingkaran dengan cara membagi daerah pada lingkaran tersebut. Nih, dalam lingkaran itu dibagi tiap daerahnya sesuai dengan data. Ya, seperti pembagian pizza ya, atau untuk membagi kita buat makan. Nah, di sini yang warna biru itu menunjukkan hasil panennya padi, yang warna merah menunjukkan hasil panennya jagung, yang warna hijau menunjukkan hasil panen ketela, dan yang warna ungu menunjukkan hasil kelapa. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa bahwa padi itu hasil panennya 40%, lalu jagung 20%, ketela yaitu 30%, dan kelapa 10%. Dari diagram lingkaran ini kita dapat mengetahui hasil panen yang paling banyak yaitu padi. Itu diagram lingkaran. Selanjutnya diagram gambar. Diagram gambar adalah diagram yang disajikan dalam bentuk gambar atau lambang. Setiap lambang mewakili bilangan tertentu. Ingat ya, data itu disajikan dalam bentuk gambar atau lambang. Nah, setiap gambar atau lambang itu memiliki atau mewakili bilangan tertentu. Ini contohnya. Contoh penyajian data dalam diagram gambar. Nilai yang mendapatkan nilai 4 ada berapa banyak siswa? Kalau di diagram tabel atau batang atau garis itu langsung diketahui berapa banyaknya siswa ya. Kalau di sini itu banyaknya siswa itu diwakili dengan suatu lambang atau gambar. Nih di sini bahwa keterangan, dibaca keterangannya. Jika ada gambar seperti ini itu menunjukkan atau memberi keterangan bahwa 2 orang, mewakili 2 orang. 2 orang. Jika 1 atau setengah berarti 1 orang. Jadi nilai 4 itu yang mendapatkan nilai 4 yaitu ada 3 orang. Yang mendapatkan nilai 5 ini sepasang, berarti 2 orang ditambah sepasang lagi 2 orang, berarti 4 orang. Yang mendapatkan nilai 6 berapa? Ada 4 orang. Yang nilai 7 ada berapa orang? 2 ditambah 2 ditambah 2, 6 ditambah 7, gitu ya. Jadi setiap lambang ini itu mewakili bilangan tertentu. Nah, bilangan di sini yaitu banyaknya siswa atau orang. Dari 5 cara menyajikan data di atas, udah tahu ya bahwa ada tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram gambar. Setelah itu kita akan menyajikan data. Nah, cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Poin penting yang harus diperhatikan dalam menyajikan data bentuk tabel yang pertama, data yang diperoleh diurutkan terlebih dahulu untuk mempermudah dalam menyajikan data. Jadi data yang kita dapatkan itu pasti masih acak dan masih tidak beraturan. Untuk mempermudah menyajikan data dan menghitungnya, maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari yang terendah ke tertinggi atau dari urutan yang terkecil ke terbesar. Selanjutnya,
Turus adalah cara menuliskan data dengan menggunakan garis tegak dan garis melintang, atau turus adalah simbol berupa garis melintang yang melambangkan jumlah. Selanjutnya, tabel adalah daftar yang berisi sejumlah informasi berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun berturut ke bawah dalam kolom dan baris tertentu. Ini poin penting yang harus kita perhatikan. Nah, ini yang namanya turus tadi ya, bahwa suatu garis tegak dan garis melintang untuk mewakili suatu bilangan. Nih contoh turus, jika akan mewakili bilangan 3 maka gambar garis tegak 3. 5 berarti garis tegaknya 1, 2, 3, 4. Untuk 5-nya yaitu garis melintang. Teman-teman semua bisa melihat atau memperoleh contoh penulisan turus ini pada saat pemilihan umum ya. Pada saat pemilihan umum untuk pengambilan suara, maka panitianya itu akan menghitung suara. Nah, menghitung suaranya itu akan ditulis secara menggunakan turus. Ini ya, turus. Lalu kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal, pada suatu hari Ustadzah mengadakan ulangan harian matematika terhadap 15 siswa-siswi kelas 5. Dari hasil yang diperoleh, nilai ulangan harian matematika tersebut diperoleh data sebagai berikut: 80, 50, 60, 60, 80, 80, 90, 70, 70, 50, 90, 90, 90, 80, 80, 70. Udah tahu ya bahwa data ini itu miliknya 15 siswa-siswi yang mengikuti ulangan harian matematika. Tadi poin penting setelah kita mendapatkan data ini masih acak ya. Yang pertama, urutkan data nilai tersebut dari paling rendah sampai paling tertinggi. Setelah mengurutkan, maka selanjutnya yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, jadi itu masih acak ya. Setelah itu kita perhatikan tampak bahwa nilai ulangan terendah yaitu 50. Ini diurutkan ya, nilai terendahnya yaitu 50 dan ulangan tertingginya yaitu 90. Kita urutkan tadi ya, dari hasil itunya. Dari yang tadi ini masih acak, lalu kita urutkan dari yang terendah sampai ke tertinggi ya. Urutan datanya yaitu seperti ini: 50, 50, 60-nya ada 2, 70-nya ada 3, 80-nya ada 5, dan 90-nya ada 3. Setelah diurutkan, maka kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel. Nih. Nah, dalam bentuk tabel kalian harus memperhatikan yang pertama harus ada kolom nomor urutnya dulu. Yang kedua yaitu kolom nilai. Kolom nilai yaitu ditulis dari nilai yang terendah sampai ke tertinggi. Setelah itu ada kolom turus sama kolom banyak siswa. Nih, nilai 50 yang mendapatkan nilai 50 itu ada berapa siswa? Kita lihat ada 1, 2. Oh, berarti yang mendapatkan nilai 50 yaitu ada 2 siswa. Selanjutnya nilai 60 ada berapa? 60-nya 1, 2. Berarti yang mendapatkan nilai 50 ada 2 siswa. Dan seterusnya. Setelah menghitung berapa banyak siswa, terus digambar turusnya atau boleh digambar dulu turusnya baru dihitung di sini banyak siswanya, boleh. Ya. Nah, kolom turus itu merupakan kolom bantuan saja.
Ingat ya, kolom tulis itu merupakan kolom bantuan saja. Jika semua data sudah masuk dalam tabel, maka kolom tulis boleh dihilangkan. Nih, yang namanya kolom tulis ini merupakan kolom bantuan saja. Jika kalian bisa langsung menghitungnya tanpa menggunakan kolom tulis juga boleh. Nah, jika tidak ada kolom tulis atau kolom tulisnya dihilangkan, maka tampilan diagram tabelnya itu seperti ini. Ada kolom nomor urut, lalu kolom nilai, dan kolom banyak siswanya. Itu adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan diagram batang yaitu yang pertama, buatlah sumbu mendatar atau horizontal yang disebut sumbu X. Lalu ada sumbu tegak. Nih, sumbu tegak atau sumbu vertikal atau disebut sumbu Y. Nah, setelah itu dengan memberi ukuran sesuai data pada tabel. Yang mendatar berarti itu memberikan keterangan nilai ulangan hariannya tadi yang paling terendah sampai ke tertinggi. Lalu yang tegak itu memberikan keterangan banyak siswanya. Jadi banyak siswanya tadi rata-rata paling rendah itu 2 ya, dan paling banyak yaitu 5. Ya, 5. Sini. Terus nilai 50 sebanyak 2 anak. Maka garis yang mendatar ini 50, ambil titik 50. Lalu tarik ke atas secara tegak berupa persegi panjang dan hubungkan dengan angka 2 yang ditarik mendatar dari sumbu tegaknya. Ya, kita lihat dari nilai 50, yang dapat nilai 50 itu ada 2 anak. Berarti 50 ditarik ke atas berupa persegi panjang lalu lurus menunjukkan angka 2. Dan seterusnya dengan nilai 60 juga sebanyak 2 anak. Nah, pada garis mendatar ambil titik 60-nya, kemudian tariklah ke atas secara tegak berupa persegi panjang dan hubungkan dengan angka 2 yang ditarik mendatar dari sumbu tegak. Nah, selanjutnya ini. Dari sini kita mengetahui ya rata-rata nilainya atau nilai yang paling banyak diperoleh dari 15 anak yaitu nilai 80. Ya, kita ketahui yang paling banyak yaitu berarti yang paling tinggi 50. Nih, ada 5 anak yang mendapatkan nilai 80. Ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran matematika hari ini selesai. Kita telah belajar mengenai mengumpulkan data, bahwa tadi data apa? Data adalah informasi yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, atau tanya jawab yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Setelah kita mendapatkan data, sebelum menyajikan bahwa data itu mengumpulkan data itu ada 2 cara. Yang pertama secara langsung atau pencatatan langsung, yang kedua yaitu mengisi lembar isian. Setelah data terkumpul, selanjutnya menyajikan data. Bahwa ada beberapa bentuk cara untuk menyajikan data, antara lain yaitu yang pertama tabel, yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram garis, yang keempat diagram lingkaran, dan yang kelima diagram gambar. Ya, cukup sekian dari Ustadzah. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini ya teman-teman. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.